Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kita. Semoga jamaah Nurul Yakin ini semakin berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaji kita membahas tentang zakat. Di mana kemarin udah kita bahas tentang pengertian zakat, ya. Bahwasanya ini sedikit ngulang biar nyambung. Bahwasanya menurut bahasa zakat itu berarti an-nama. An-nama itu artinya berkembang, ya, berkembang zakat. Nah, artinya bisa kita ambil pelajaran di sini, setiap harta yang kita bayar zakatnya, maka barang itu akan berkembang, tumbuh, makin banyak aja. Wasar'an, dan menurut syariat ismul mali al makhsusin, yakni nama harta yang tertentu, yukhadu min malin masusin, yang diambil dari harta yang tertentu, ala wajhin maksusin, atas arah yang ditentukan, ya. Artinya menurut aturan-aturan yang ditentukan. Yusrofu lito ifatin maksusotin, dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu. Itu pengertian zakat. Sekarang kita akan bahas tajibu, wajib zakatu oleh zakat fi khamsati asya'a, pada 5 perkara. Jadi zakat itu yang wajib, Pak. Yang wajib itu ada 5 perkara. Artinya harta yang wajib kita keluarkan itu ada 5 perkara ini. Selain 5 perkara ini tidak wajib zakat. Ya kan? Wahya, adapun yang 5 perkara, al-mawasi. Yang pertama adalah binatang ternak, hewan ternak. Hewan ternak itu wajib dizakatin. Nanti ada aturan-aturannya. Walau abbaro, kalau memberikan keterangan ya musonib bin na'ami dengan kata na'am, binatang ternak, lakana sungguh ada, aula itu lebih utama, li'annaha, karena bahwasanya na'am, ya kan, akhossu itu lebih khusus, minal mawasi, dari mawasi, hewan. Kalau mawas itu hewan secara umum, Pak, secara umum. Tapi kalau na'am itu hanya ditentukan hewan-hewan ternak saja, hewan ternak. Wal kalamu, adapun pendapat guna di sini fil akhosi, yang lebih khusus. Wal asmanu, yang kedua yang wajib dizakatin itu wa uridu biha adhab wal fiddah, yakni yang dikehendaki dengan asman. Kata musonif, yang saya kehendaki dengan asman itu adhab wal fiddah, yaitu emas dan perak. Emas dan perak yang wajib dizakatin itu. Artinya selain emas dan perak enggak wajib, itu, ya kan? Ya enggak wajib. Kayak besi enggak wajib dizakatin, ya kan? Enggak wajib. Mobil enggak wajib dizakatin, ya kan? Rumah orang wajib, ya. Enggak ada kewajiban bayar zakat rumah, itu enggak ada. Tidak wajib pula bayar zakat tanah, sawah,
Sampai punya sawah berhektar-hektar, nggak wajib dizakatin. Gitu. Nggak wajib dizakati, tapi nanti yang wajib dizakati tanamannya. Nanti ada pembahasan berikutnya. Ya kan? Tapi kembali yang wajib dizakati harta itu adalah emas dan perak. Perunggu nggak wajib. Apalagi Pak, intan, berlian nggak wajib dizakati. Gitu. Makanya hukum itu begitu Pak. Hukum itu udah ditentukan aja. Nggak boleh kita bikin sendiri hukum itu. Ngarang-ngarang sendiri itu nggak bisa. Ya kan? Ya kayak sholat aja. Sholat itu udah ditentukan. Sholat 5 waktu itu. Nggak boleh ditambah-tambahin. Wah nanti kalau sholat nih saya biar lebih mantep misalnya. Terus sholat ditambahin. Harusnya 5 kali sehari semalam. Dibikin 7 kali. Misalnya. Itu nggak boleh. Karena syariat itu udah ditentukan oleh Allah. Ya kan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh emas dan perak. Wazuru tanam-tanaman. Tanam-tanaman wajib dizakatin. Ya kan? Wa uridu biha, adapun musonib mengendaki dengan zuru di sini al-auqatu, yaitu tanaman yang ada hubungannya dengan makanan pokok. Apa aja? Padi. Padi itu wajib dizakati. Apalagi makanan pokok, kedelai. Itu masuk makanan pokok juga Pak. Makanan pokok kedelai itu wajib dizakati. Nanti ada jagung. Jagung. Karena ada orang makan jagung, nggak makan beras. Orang Madura dulu makan jagung. Saya juga dulu makan jagung waktu di Jawa. Waktu masih kecil tuh beras belum langka zaman dulu. Iya kan? Sampai dulu makan nasi jagung nggak Pak? Nggak ngalamin. Mbak, ngalamin nggak Mbak? Makan jagung? Lah iya. Sagu. Itu juga makanan pokok. Wajib dizakatin sagu itu. Makanannya orang Maluku, ya kan, itu sagu. Sekarang sagu dibikin apa Pak Toyo? Papeda. Oh pancen pepet. Pak, sagu itu biasa dibikin apa sih? Itu ya, roti ya? Orang tuh, sagu itu dibikin cireng. Iya, cireng itu. Nanti ada penjelasan maru dan buah-buahan. Buah-buahan itu juga wajib dizakati. Tapi di sini nanti ditentukan apa buah kayak anggur, ya kan, kurma nanti. Wa urudu tijaroti, dan yang pertama ya, yang pertama wajib dizakati tadi hewan ternak. Yang hewan ternak nanti akan dijelaskan secara serinci. Yang kedua emas dan perak. Yang ketiga tanam-tanaman. Yang keempat buah-buahan. Yang kelima wa urudu tijarah, yaitu barang dagangan. Barang dagangan. Wasayati, dan akan akan datang. Kulun dari semuanya tadi, minal khomsati, dari 5 penjelasan tadi, mufassolan akan terperinci penjelasannya satu persatu. Fa'amal mawasi, maka adapun hewan, ya kan, atau hewan ternak fatajibu, maka wajib az-zakatu oleh zakat fi salasati ajnasin, pada 3 jenis hewan. 3 jenis hewan ternak. Tidak semua hewan ternak itu wajib dizakati. Tidak semuanya. Ya kan? Enggak semua terus dizakati semuanya, ya. Yang wajib dizakati hanya 3 jenis hewan. Yang pertama al-ibilu, yaitu onta. Onta wajib dizakatin. Tapi kalau di Indonesia enggak ada yang punya onta. Dari mana punya onta?
Ya kan? Korban aja nggak ada yang korban onta, padahal korban onta itu korban yang paling afdol. Ya kan? BCM sini ada yang nggak pernah korban onta pun, dari mana? Kalau di BCM ini ada yang korban onta, berarti di Taman Safari ada yang hilang ontanya. Ya kan? Wes, jadi onta, wal bakoru dan sapi. Jadi sapi wajib dizakati, ya kan? Sapi termasuk kerbau. Kerbau juga wajib dizakati karena sapi itu karena kerbau itu sama dengan sapi. Sebagaimana samanya ketika diperbolehkan untuk korban, gitu, ya kan? Wal gonamu yang ketika kambing. Oh, kambing. Jadi 3 jenis ini, onta, sapi, kambing. Kambing itu sejenisnya kambing, ada domba, ya kan? Domba biri-biri. Itu wajib dizakatin juga biri-biri. Sound the sheep itu loh. Sound the sheep itu wajib dizakatin, ya kan? Apa tadi? Fala tajibu maka tidak wajib fil khoili pada kuda. Kuda nggak wajib dizakatin. Ya kan? Ada yang punya kuda nih. Siapa tahu buat di rumah ada ternak kuda, nggak wajib. Walaupun kudanya banyak, tidak wajib dizakati. Warokiki dan budak, karena budak itu disamakan dengan hewan. Dalam arti persamaannya itu, kalau budak itu dari manusia, ya kan, yang dipekerjakan. Kalau hewan kan dipekerjakan juga, ya kan, dipekerjakan. Kalau kayak kuda dipekerjakan. Kuda itu, budak itu juga dipekerjakan tanpa digaji. Manusia gak digaji. Walaupun punya 100 budak, misalnya, kalau sekarang udah gak ada budak Pak, maka tidak wajib dizakati. Yang gak wajib dizakati. Wal mutawalidi matalan baina gonamin wadibain, dan hewan yang terlahir dari apa? Kambing sama kijang. Kambing sama kijang dikawinkan, ya kan? Apa namanya? Kawin silang kan ada misalnya. Lahirlah setengah kambing, setengah kijang. Oh, itu nggak wajib dizakatin, Pak. Kenapa? Karena nggak masuk jenis yang tadi, 3 tadi, ya kan? Makanya apalagi kayak ayam, entok, bebek, soang. Soang apa soang? Banyak. Orang Jawa bilangnya banyak. Soang. Angsa. Ya, sebenarnya angsa. Itu nggak wajib dizakatin. Sampai ternak merpati nggak wajib dizakatin. Ternak merpati jadi banyak misalnya, nggak wajib dizakatin. Allah itu masya Allah nggak apa ya, istilahnya meminta kepada kita itu sedikit sekali, nggak banyak, ya kan? Nggak banyak. Kayak misalnya nanti ada pembahasan emas dan perak, itu pun yang diminta cuma 2,5%-nya Pak. Begitu juga nanti persamaan dengan apa namanya? Persamaan dengan emas dan perak itu uang. Karena emas dan perak itu yang wajib dizakati yang disimpan. Gitu. Uang yang wajib dizakati adalah uang yang disimpan. Kalau sampai punya dan disimpannya setahun, ya kan? Terus mencapai nisab lagi. Nisabnya sama dengan emas 77,58 gram. Itu wajib dizakatin. Lah kalau cuma punya emas 50 gram, gak wajib dizakatin. 30 gram gak wajib. 100 gram baru wajib karena udah di atas nisab. Paham sampai di sini?
Ini yang punya emas siapa? Yang punya emas banyak siapa nih? Sekarang emas ini lagi Mas Toloyo. Emas ini sekarang lagi tinggi, ya. Saya rugi beli emas pas lagi tinggi, baru beli ya karena terprovokator aja sih. Tapi untungnya nggak banyak saya. Saya terprovokasi karena dari pihak bank itu, Pak Haji, ini saatnya untuk nabung emas nih. Kemarin tuh dia cerita, nasabah saya itu ada yang pas harganya emas 1 juta. Lagi mau naik itu dia langsung beli 1 kilo. 1 kilo berarti 1000 gram. Orang kaya ceritanya. Ya kan, 1000 gram kan 1 kilo toh. 1 kilo. Dia kan modal waktu harganya 1 juta. Sekarang harganya 3 juta Pak Haji. Berarti kenaikan 1 juta waktu itu dia modalnya berapa? 1 juta kali 1 miliar. Sekarang jadi 3 miliar Pak Haji kata dia. 3 miliar. Dia untung 2 miliar dalam waktu 2 bulan kata dia. 2 bulan 2 miliar mantap. Udah buruan Pak Haji. Uang Pak Haji ini nggak ada nih, udah diinvest aja ke apa namanya, beli aja yang 100 gram katanya. Karena ada uang 300 kan, invest 100. Nanti kalau naik dalam waktu habis lebaran itu Pak Haji biasanya naik. Wes angel. Tapi saya udah kepikiran ini udah 3 juta ya, pas 3 juta 88.000 saya beli. Tapi saya beli cuma 25 gram, enggak 100 gram. Dengan total 80 juta. Sekian gitu. Ketika saya beli, emas turun. Wes angel. Sekarang rugi hampir 15 juta. Saya lihat itu kan bagannya kan ada. Merah itu. Angel. Saya bilang sama Pak itu yang marketing. Kepriwe sih? Ini dapat turun ini katanya naik. Aduh mohon maaf Pak Haji. Ini enggak biasanya. Sangelangan. Masa dalam waktu cuma berapa hari saya rugi 15 juta. Udah biarin aja Pak Haji, biarin. Nanti dijual kalau udah naik aja. Ya kalau naik, kalau nggak naik, angel tenan. Tapi karena 25 gram mas saya di bank itu berarti nggak wajib dibayar zakatnya. Karena apa? Karena 25 gram. Paham sampai sini? Ya wes, nanti kita akan bahas tentang emas, ya kan? Tentang emas. Nah, sekarang kita akan bahas hewan dulu. Hewan yang wajib dizakatin. Yang 3 tadi. Wasyaro itu wujubiha. Adapun syarat-syarat wajibnya zakat. Sitatu asya'a, maka ada enggak. Fa'ammal mawasi Wasaro itu wujubiha. Adapun syarat-syarat wajibnya zakat hewan ternak. Ya. Syarat wajibnya zakat hewan ternak. Sitatu asya'a itu ada 6 perkara. Ada 6 perkara. Al-Islamu yang pertama Islam. Yang memiliki hewan ternak itu Islam. Kalau enggak Islam ya enggak wajib zakat. Dia enggak Islam, walaupun sapinya banyak, tapi enggak Islam, enggak wajib zakat. Enak dong jadi orang, enak kepriwe sih. orang non Muslim itu enggak wajib zakat dalam aturan dalam aturan Islam. Kalau memang misalnya negara kita ini berdasarkan Islam, maka orang-orang non-muslim itu tidak wajib bayar zakat. Kenapa Pak? Zakat itu hanya dibebankan kepada orang Islam. Tapi kalau orang non-muslim itu nanti bayar jizyah namanya. Jizyah itu bayar pajak.
ditentukan oleh pemerintah Islam. Jadi kalau apa namanya, kalau orang non muslim tidak wajib zakat. Ini sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kalau kita bayar zakat berarti itu mensucikan harta kita, Pak. Biar kita tidak disengat oleh api neraka. Ini sebagai wasilah kita akan dimasukkan ke dalam surga. Itu kalau bayar zakat. Fala tajibu, maka tidak wajib ala kafirin, bagi orang kafir. Orang kafir itu berarti bukan muslim. Siapa aja. Itu dalam akidah kita. Dalam akidah kita. Kalau orang agama lain mungkin nyebut orang Islam juga bukan ini dan sebagainya. Tapi ini saya kan menjelaskan tentang ke orang Islam aja. Jadi enggak secara umum. Ini bagi akidah kita, orang kafir tidak wajib bayar zakat. Aslian yang asli. Asli itu ya baik dhimmi maupun kafir harabi. Dhimmi itu kafir yang hidup berbarengan dengan kita. Ya kan? Hidup bareng dengan kita, baik dengan kita, tanggaan dengan kita, saling ngasih. Nah, ini kafir dhimmi. Ada kafir harabi. Kafir harabi itu kafir yang memusuhi Islam. Seperti apa? Israel. Itu ngebom Palestina. Nah, ini adalah kafir harabi. Paham sampai di sini? Nah, ini gak wajib. Mau kafir harabi maupun kafir dhimmi itu tidak wajib bayar zakat. Wa amal murtadu, adapun orang murtad nih. Fasohihu, maka menurut pendapat yang benar. Annamalahu, bahwasanya hartanya si murtad mauqufun, itu sifatnya mauquf, diberhentikan. Jadi belum ada hukum gitu. Fa'in ada, maka jika dia kembali ilal islami, ke Islam, wajabat, maka wajib alaihi, atasnya zakat. Jadi kalau ada orang, naudzubillah min dzalik, ya Allah, orang keluar dari Islam, maka dia hartanya, walaupun hartanya banyak misalnya, mauquf, berhenti, kagak ditarik zakatnya. Tapi ternyata dia nanti kembali ke Islam lagi, wajib baginya bayar zakat. Wa ila fala, dan jika dia tidak kembali ke Islam, ya tidak wajib bayar zakat. Tapi dia nanti akan bayar, kalau ada pemerintahan Islam, dia wajib bayar jizyah atau bayar pajak. Gitu. Itu yang pertama. Yang punya hewan ternak itu, yang tiga tadi ya, ternak tiga tadi adalah Islam. Yang kedua, wal quryatu, merdeka. Artinya yang punya itu orang merdeka, bukan budak. Karena ada budak kaya juga ada, Pak. Ada. Budak itu terjadi seperti apa? Kenapa sih, Pak? Terjadi perbudakan itu karena perperangan. Misalnya nih, ada orang kaya terus ketangkep dalam peperangan, maka dia dijadikan budak. Kalau perang itu kan begitu, perang yang menang itu, yang kalah dijadikan budak, gitu. Zaman dulu itu begitu. Makanya ada orang ngomong, emang budak ada yang kaya? Ada, ya kan? Makanya ada, sampai pernah dengarkan budak dari keturunan Bani Ismail. Pernah dengar nggak? Itu ada, karena seperti itu. Bahkan Siti Hajar itu termasuk budak, yang istrinya Nabi Ibrahim itu. Karena itu dulu waktu perangan Siti Hajar itu dari Kipti diserang oleh Mesir dan kalah, sehingga dijadikan budak. Yang ujung-ujungnya nanti Siti Hajar itu diberikan kepada Nabi Ibrahim untuk dijadikan budak. Nabi Ibrahim kemudian membebaskan, setelah bebas dijadikan istri. Itu Siti Hajar. Termasuk Siti Maria Al-Kiptiyah, itu istrinya Kanjeng Nabi, itu kan budak juga, budak, dan dia keturunan orang kaya juga, karena dia ketangkap oleh Raja Mesir juga zaman Kanjeng Nabi itu, karena Kanjeng Nabi dakwah ngajak masuk Islam kepada
Raja Mesir saat itu dia menolak, tidak mau ikut, tapi dia ngasih hadiah banyak kepada Kanjeng Nabi, terus termasuk Ibu Siti Maria itu dihadiahkan, yang akhirnya Kanjeng Nabi merdekakan dan dijadikan istri, yang nanti punya anak namanya Sayyid Ibrahim. Gitu Pak, ya kan? Budak itu tidak wajib bayar zakat. Fala zakata ala raqiqin. Wa amal muba'ad, adapun budak muba'ad, fatajibu maka wajib alaihi atasnya az-zakatu zakat. Fima pada harta malakahu yang dia miliki, ya kan? Biba tinggi al-khuru, ya kan? Yakni yang dimiliki sebagian yang dia merdeka. Karena mubaat itu gini Pak, dia itu budak mubaat itu setengah merdeka, setengah budak. Bisa itu, Masya Allah. Tapi sekarang budak itu udah nggak ada. Makanya kita nggak perlu bahas panjang-panjang tentang budak ini. Itu yang kedua. Yang ketiga wal milkutam. Yang ketiga barangnya atau hewannya tadi dimiliki dengan sempurna. Arti miliknya sendiri. Sapi ya miliknya sendiri. Apa namanya? Unta miliknya sendiri, kambing milik sendiri. Jadi kalau termasuk harta yang lain itu yang kita keluarkan zakatnya ya milik kita sendiri. Kita kelihatannya harta banyak, tapi utang kita banyak juga. Itu belum memiliki sendiri, itu berarti buat bayar utang nggak cukup, ya kan? Ada loh Pak orang hartanya banyak, punya perusahaan, ya kan? Punya mobil segala macam. Dia pernah bilang Pak Kiai, kalau harta saya ini kalau buat bayar utang katanya ini masih kurang katanya. Masya Allah. Dia perusahaan packaging. Ini kisah nyata, packaging loh, perusahaan bikin apa namanya ini? Bikin packaging, bikin apa? Kayak kardus gitu loh. Mobilnya operasi banyak, ternyata itu hasil ngutang semuanya. Ngutang kabeh, kelihatannya kaya, tapi kalau itu ternyata buat bayar utang aja itu enggak impas. Tahunya gimana? Karena dia itu udah stres. Ini mulai apa pembuat pembayaran karyawan udah mulai oleng. Ini udah krisis segala macam. Aduh, pusing dia. Tapi kelihatannya dari luar itu masih baik-baik aja, tapi dalamnya udah keropos. Itu kelihatannya kalau nanti dalam waktu, dia bilang kalau dalam waktu dekat itu nggak bisa bayar ini Pak Kiai, ini semua akan disita katanya. Wis angel. Mending kita biasa aja rumahnya, ya kan? Tapi rumah sendiri yang nggak punya utang. Ini rumahnya siapa nih? Pak siapa nih? Pak siapa Pak? Pak Ari. Ini baru bangun Pak Ari. Udah lama Pak baru bangun, baru lihat. Baru jadi. Ini megah. Ini rumahnya Pak Ari sendiri, ya kan? Wajib dizakatin nggak? Enggak, rumah kok dizakatin, ya kan? Nggak wajib dizakatin. Kadang-kadang ada orang kan begitu Pak Kiai. Orang punya mobil mewah dizakatin nggak? Enggak, mobil nggak wajib dizakat. Ya kan? Sebelum saya lanjutkan ada yang nanya ini. Ini waktunya kurang 5 menit lagi nih. Kalau nggak saya buka pertanyaan nanti dikiranya ini. Ada yang nanya? Ya. Disimpan enggak? Kalau numpang lewat nggak wajib dizakati. Karena menurut sini nggak ada. Tapi untuk menurut ulama kontemporer, ulama sekarang, ya kan, yakni ulama masa kini itu ada zakat profesi. Zakat profesi
menurut ulama-ulama zaman sekarang. Kalau ini kan zaman salaf nih Pak. Zaman Kanjeng Nabi itu belum ada namanya karyawan, itu belum ada. Makanya zaman Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal belum ada karyawan kayak kita ini. Makanya ya kalau kita mengikuti pendapatnya ulama kontemporer, maka apa namanya penghasilan namanya pajak sebenarnya namanya zakat penghasilan itu wajib itu. Tapi tidak semuanya wajib penghasilan itu wajib dizakati. Kalau sudah mencapai nisab, hitungannya gimana? Nisab emas 77,58 gram. Tapi emas sekarang kan naiknya gila-gilaan. Kalau 80 kali 3 juta lah gitu ya, kurang lebih. Itu berarti uang yang kita simpan itu 240 juta. Itu yang wajib dizakati. Kalau 100 juta belum wajib dizakati. Kalau waktu kita emas masih 900.000 kemarin, berarti 900.000 kali 80 772 jutaan. 100 juta wajib dizakatin. Sekarang kan 240 juta. Kalau ngikutin itu kan pusing. Makanya gini, walaupun menurut ulama salaf itu penghasilan kita karyawan itu tidak wajib, tapi saya lebih amannya ngikutin yang wajib itu. Siapa tahu nanti di akhirat wajib. Gimana coba? Ya kan? Patokannya 100 juta aja lah. Kalau sampai 240 juta emang duitnya sampai bisa nggak kira-kira? Gini caranya gini. Hitungnya kalau kerja gini Pak. Penghasilan kita dalam setahun ada nggak 240 juta? Kalau cuma 5 juta baru deh 60 juta kagak wajib. Gitu paham? Berarti yang wajib itu yang penghasilannya tiap bulan kurang lebih 25 juta. 20 juta. 20 juta kali 12 berarti 240 juta. 3 juta 3 juta kali 70 80 240. Iya, 2 juta. Berarti penghasilan sampai 20 juta itu yang wajib bayar zakat. Itu menurut ulama kontemporer ngikutin emas. Jadi sampean ini mana yang penghasilan 20 juta? Aco. Pak Ari. Alhamdulillah tuh. Alhamdulillah. Ya kan? Bukan lemburan loh. Kalau lemburan nggak tentu sih. Lembur kan naik turun. Ya kan? Nah gitu ya. Jadi mohon maaf kalau ngikutin ulama kontemporer, penghasilan sampean itu harus untuk emas saat ini loh ya. Itu yang wajib bayar zakat adalah 240 juta dalam setahun. Itu baru wajib bayar zakat. Kalau tahun kemarin sebelum emas 3 juta masih 1 juta, berarti yang penghasilan 7 juta 8 juta wajib bayar semua. Gitu. Kan 8 juta kali 12 itu udah 6 juta. Itu wajib bayar zakat. Karena waktu itu standarnya emas 1 juta. Padahal kalau nisabnya emas itu 77,58 gram. Berarti penghasilannya 77.580.000. Itu dalam setahun. Gitu Pak. Ya, gitu Pak Ari. Ya pokoknya mikir sendiri deh. Yang sekarang gajinya 20 juta, berarti sampean tiap bulan mengeluarkan zakat. Kalau ngikutin ulama kontemporer. Kalau ngikutin ulama dalam madzhab Syafi'i ini, ya enggak. Karena penghasilan yang wajib dizakati adalah uang yang disimpan dan sudah mencapai nisab selama 1 tahun. Allah itu enggak minta banyak ke kita tuh. Ya kan?
Pokoknya sampai untuk saat ini yang punya uang 300 juta ngendem, 300 juta ngendem nggak diapa-apain, selama 1 tahun wajib dizakatin. Tahun depan wajib dizakatin lagi. Kan tahun kemarin udah. Lah ini sekarang ini juga wajib dizakatin lagi. Kok tiap tahun? Emang begitu aturannya. Berapa persen? 2,5%. Berarti 300 juta misalnya sampai punya uang di bank 300 juta. Berarti zakatnya itu 7.500.000 tiap tahun. Kecil juga sebenarnya. Tadi saya bilang gimana? Mobil wajib zakat nggak? Enggak. Ya nggak wajib. Cuma 100 juta nggak wajib zakat. Gitu. Itu Pak Ari. Kan Pak Ari gajinya 20 juta. Sebulan sekali maksudnya? Ya gajinya sebulan sekali katanya. Kan nyampe kan, hasilnya nyisap kan? Enggak nyampe, ngendap kan? Iya, kan tadi mau ngikutin ulama kontemporer wajib Pak. Wajib. Karena apa? 20 juta berarti tiap bulan dikeluarkan. Berapa? 20 juta berarti 500.000 tiap bulan. Gitu. 500.000 kan 20. Kalau 1 juta berapa? 1 juta 25.000. Ya kan? 1 juta. 10 juta 250. Berarti kalau 20 juta 500.000. Enggak banyak ini Pak Ari, masih banyak. Masih banyak 19.500.000. Tapi ini lebih aman. Walaupun nanti misalnya enggak wajib, enggak masuk dalam kategori zakat, tapi masuk sedekah. Ingat, sedekah itu akan membersihkan semua yang ada di kita. Gitu. Jangan pelit-pelit. Kalau itu sih mencapai nisab tapi uangnya dipinjam orang. Ya wajib tetap. Wajib. Disimpan itu hitungannya. Ya kan? Itu uang kita. Yang penting harta kita aja. Harta kita disimpan nggak berhenti nggak itu sama orang ya? Itu artinya belum bisa itu namanya belum al-milku tam, belum milik sempurna, belum boleh jadi orang itu nggak bayar. Nah gitu. Jadi namanya itu belum milik tam. Makanya perlu ngaji itu begitu Pak, ya kan? Karena iya sih dia harta saya, uang saya, tapi uang saya misalnya di rumah orang 1 miliar misalnya, tapi kan nggak milik tam. Sejadi dia kabur, iya kan? Saya kira cukup. Nanti insya Allah kita lanjutkan milik tam, ya milik sempurna ya tadi ya. Kalau di orang berarti belum sempurna, ya kan? Sampai ngumpulin penarik orang nih, misalnya RT ngumpulin duit orang sampai 500 juta, ya bukan miliknya Pak RT itu mah. Itu namanya milik orang. Namanya milik utama, bukan milik sempurna. Sebelum saya tutup, mengingat